10 yang beranggotakan saya, Fikri Tiana dengan NIM 152. Saya Sri Lestari dengan NIM 213. Saya Rizka Fikri dengan NIM 157. Saya Adelia Dara Puspita dengan NIM 136. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang dibentuk konsep oleh kelompok kami, yaitu tentang materi karakter perkembangan siswa sekolah dasar. Di sini terdapat 5 poin dari materi karakter perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Sri Lestari. Padanya disilakan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif siswa SD. Unsur kognitif sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Menurut Sofa Saifullah 2020, ada 4 tahapan perkembangan kognitif dan pikiran secara berbeda setiap tahapannya. Adapun tabel tahap-tahap perkembangan kognitif. Dalam tabel tersebut ada 4 tahapannya. Yang pertama itu ada sensori motor, kisaran umur 0 sampai 2 tahun. Karakteristiknya itu yang pertama mulai peniruan, memori, dan pikiran. Yang kedua, mulai memahami objek-objek tidak berarti bila tidak berada dalam pandangan. Yang ketiga, beralih dari tindakan-tindakan refleks kreativitas yang bertujuan. Kemudian, tahap yang kedua ada pra-operasional, yaitu kisaran umur 2 sampai 7 tahun. Karakteristiknya yaitu yang pertama, secara bertahap mengembangkan penggunaan simbol dan bahasa. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan secara logis. Yang ketiga, mengalami kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Kemudian ada tahap perkembangan yang ketiga, yaitu operasional konkret. Kisaran umur dari 7 sampai 11 tahun. Ya, adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah konkret. Yang kedua, memahami beberapa operasi matematika seperti klasifikasi dan seriasi. Dan yang terakhir, tahap yang keempat yaitu operasional formal, kisaran umur 11 tahun sampai dewasa. Karakteristiknya yaitu yang pertama, mampu menyelesaikan masalah-masalah abstrak secara logis. Yang kedua, menjadi lebih ilmiah dalam berpikir. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang perkembangan membaca kelas rendah dan kelas atas atau kelas tinggi. Nah, di sini ada 2 kelas, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, kelas rendah itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas tinggi itu dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, di kelas rendah itu anak-anak tuh baru bisa mengenal kosakata, terus juga mengeja kata, 1 kata atau 2 kata. Mereka itu belum bisa membaca secara lancar. Nah, di kelas yang tinggi itu kemampuan membacanya itu lebih berkembang dan tidak hanya berfokus pada kelancaran membaca, tetapi juga bisa pada pemahaman isi bacaan. Nah, di kelas tinggi ini itu diharapkan mampu menemukan ide pokok, memahami materi, atau memahami makna kata dalam teks, serta menarik kesimpulan dari bacaan. Kemampuan ini penting karena sebagian besar kegiatan pembelajaran pada kelas tinggi ini melibatkan aktivitas membaca untuk memahami berbagai informasi. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Rizka. Kepadanya disilakan. Di sini saya sebagai pemateri saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemahaman generasi di kelas rendah dan tinggi. Siswa sekolah dasar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas tinggi itu dari kelas 4 sampai kelas 5. Menurut Supandi 1992, usia siswa SD umumnya berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Siswa kelas rendah berada pada usia sekitar 6 sampai 9 tahun yang masih termasuk masa anak usia dini, yaitu masa penting untuk mengembangkan potensi anak. Pada tahap ini siswa mulai berkembang dalam aspek fisik, emosi, dan kognitif, seperti mampu mengatur gerakan tubuh, mulai memahami benar dan salah, serta mampu mengelompokkan benda dan memahami dengan sebab
auditory, kinestetik, dan membaca atau menulis. Yang pertama itu ada visual. Nah, visual ini belajar melalui gambar seperti gambar, diagram, warna, dan video. Ciri-cirinya itu mudah mengingat gambar dan bisa suka peta konsep dan catatan waktu. Strateginya yaitu menggunakan gambar, diagram, peta konsep, dan alat perangkat. Yang kedua itu ada auditory. Belajar melalui pendengaran seperti penjelasan dan diskusi. Ciri-cirinya itu mudah mendengar informasi yang didengar secara berdiskusi. Nah, strateginya itu ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan cerita. Yang ketiga itu ada kinestetik, yaitu belajar melalui gerakan dan praktik pelajaran. Ciri-cirinya itu aktivitas fisik, praktik, dan permainan. Strateginya yaitu eksperimen, praktik, simulasi, dan proyek. Yang terakhir yaitu membaca atau menulis, yaitu belajar melalui teks dan kegiatan menulis. Ciri-cirinya yaitu suka membaca dan membuat catatan atau rangkuman. Nah, strateginya itu membaca materi, menulis rangkuman, dan latihan soal. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dara kepadanya di sini. Ya, baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang terakhir yang akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi literasi dan numerasi. Faktor yang mempengaruhi literasi dan numerasi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan masalah yang berasal dari dalam diri siswa, dalam diri siswa itu sendiri. Faktor tersebut antara lain kemampuan membaca yang rendah, pemahaman konsep yang minim, dan kurangnya minat membaca. Siswa dapat mengalami kesulitan memahami materi numerasi karena kurangnya kemampuan membaca yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap konsep dasar numerasi. Minat membaca yang rendah juga dapat menyebabkan kurangnya minat dalam mempelajari. Faktor eksternal meliputi faktor yang berasal dari lingkungan sekitar siswa. Hal ini meliputi pengaruh orang tua dalam mendukung pembelajaran, kemampuan guru dalam mengajarkan materi numerasi, serta tersedianya sarana dan sumber daya. Orang tua yang terlibat aktif dalam mendukung pembelajaran anaknya akan berdampak positif terhadap kemampuan literasi numerasi anak. Selain itu, guru yang kompeten dalam mengajar numerasi sangat penting. Kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.